fonologi. Fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Secara rinci, fonologi adalah kajian tentang bunyi bahasa yang dilihat dari segi fungsinya dalam sistem komunikasi linguistik dengan memperhatikan fungsinya bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut disebut dengan fonem. Jika bunyi itu tidak membedakan makna, maka bunyi tersebut hanya disebut dengan fon. Menurut Vihar, fonologi adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu. Menurut fungsinya, untuk membedakan makna leksikal dalam bahasa tersebut. Seperti yang telah disebutkan pada bab fonetik, bahwa bunyi sebagai objek fonetik disebut dengan fon. Sementara, bunyi sebagai objek penelitian fonologi disebut dengan fonem. Kemudian, apa yang dimaksud dengan fonem itu sendiri? Menurut Vihar, fonem adalah suatu bunyi yang mempunyai fungsi untuk membedakan kata dari kata yang lain. Dan menurut Samsuri, fonem adalah bunyi yang membedakan arti atau pengertian. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud fonem adalah kesatuan bunyi yang terkecil dalam sistem bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna. Poin selanjutnya yaitu objek kajian fonologi. Dalam objek kajian fonologi ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah fonetik. Fonetik adalah mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah fonetik artikulatoris. Adalah fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi cara menghasilkannya. Yang kedua yaitu fonetik akustik, yaitu fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi wujudnya sebagai gelombang bunyi. Dan yang terakhir adalah fonetik audiotoris, yaitu fonetik yang melihat bunyi bahasa dari segi penangkapannya. Objek kajian fonologi yang kedua adalah fonemik. Fonemik yaitu mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Jadi, dalam pelafalan bunyi itu ada bunyi memiliki penekanan makna yang berbeda. Apalagi dengan keberagaman bahasa Indonesia, banyak bahasa-bahasa daerah yang mempengaruhi fonologi. Contohnya dalam bahasa kita sehari-hari, misalnya dengan kalimat ya nggak munafik lah, bohong kalau nggak demen sama uang. Nah, dari contoh di atas ada beberapa interferensi fonologi yang hilang, yaitu dalam kata bohong menjadi bohong dan kata tidak menjadi enggak. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam fonologi. Jadi ada beberapa istilah dalam kajian fonologi. Yang pertama yaitu fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang masih abstrak atau yang tidak diartikulasikan. Proses yang dilakukan fonem itu dengan mencari sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu dibandingkan dengan sebuah kata yang lain yang mirip dengan sebuah kata yang pertama. Jika keduanya ternyata berbeda makna, maka dapat ditentukan bunyi itu adalah fonem. Seperti contoh dalam bahasa Indonesia, misalnya dalam kata larang dibandingkan dengan kata lalang. Keduanya memiliki kemiripan bunyi, bahkan jumlah bunyinya juga sama, yaitu 6 huruf. Perbedaan pada kedua bunyi tersebut adalah huruf R yang terdapat pada kata pertama dan L yang terdapat pada kata kedua. Perbedaan kedua bunyi tersebut ternyata dapat membedakan arti. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, R dan L adalah fonem karena berfungsi dalam membedakan makna. Istilah fonologi yang kedua yaitu fon. Fon adalah bunyi bahasa pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contoh dari fon adalah bunyi A, I, U, E, O, L, dan lain-lain.
Istilah fonologi yang ketiga yaitu alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Contoh fonem huruf B dalam bahasa Indonesia ketika dilafalkan pada posisi awal, misalnya terjadi dalam kata besar, dan di posisi tengah dalam kata kabel, serta fonem pada posisi akhir dalam kata Jawa. Klasifikasi bunyi. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, bunyi segmental, ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam, yaitu yang pertama konsonan, adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang kedua, vokal adalah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga, diftong adalah dua vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya ai dalam sungai, au dalam kau. Kluster yang terakhir adalah kluster, adalah dua konsonan yang dibaca satu bunyi, contohnya yang, ka, khusus, khas, khidmatnya yang berarti nyonya. Kedua, bunyi suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ada 3, yaitu intonasi atau disebut jeda tempo atau tekanan, nada atau irama, ekspresi yaitu mimik atau gestur. Yang terakhir ada kineksik, yaitu gerakan organ tubuh, mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Dalam bahasa tertulis ditandai dengan titik koma, titik, tanda suruh atau tanda tanya, atau tanda lainnya. Kesimpulan, fonologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tata bunyi atau kaidah bunyi dan cara menghasilkannya. Bunyi harus dipelajari karena wujud bahasa yang paling primer adalah bunyi. Fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik itu ilmu yang mempelajari fon, kajian bunyi bahasa dari segi jenis, cara menghasilkan, distribusinya, dan lain-lain. Fonemik, ilmu yang mempelajari fonem, kajian bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dibentuk oleh 3 faktor, yaitu pernafasan sebagai sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran atau pita suara.